من قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi bersama saya Umri Harahap dalam ngobrol santai. Saat ini kita sedang berada di HBRKP di Pasir Putih dan bersama para santri Pondok Pesantren Manhajus Salikin. Saat ini kita akan berbicara dengan atau ngobrol santai dengan para santri yang ada di Pondok Pesantren Manhajus Salikin. Para santri ini sengaja kita undang ke sini, kita ajak ke sini untuk kita jamu. Karena ada beberapa andil yang mereka berikan kepada Pondok Pesantren Manhajus Salikin yang akan memajukan pondok. Salah satu konsep pengasuhan dalam keluarga maupun di dalam lembaga pendidikan adalah adanya reward dan reward. Adanya reward dan adanya punishment. Reward ini bisa dalam bentuk pujian, bisa bentuk penghargaan dan bisa bentuk hadiah. Sementara punishment adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang apabila dia berbuat salah. Maka pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan mereka. Ada yang pertama, mungkin bisa memperkenalkan diri ya. Kita mulai dari sisi kiri ya, dari sisi kiri. Yang pertama, silakan diperkenalkan, Nak. Perkenalkan, nama saya Alfun Khoy Syaputra. Saya lahir di Medan tanggal 25 bulan September tahun 2008. Sekarang saya berada di kelas 3 Usto Manhajus Salikin. Kemudian, ya, Nak, lanjut. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Alfiansah. Saya lahir di Kubu Baru tanggal 28 Juni 2008. Dan sekarang saya duduk di kelas 2 Wusto. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Alfarid Zafif. Lahir di Kepanuan Baru tanggal 13 November 2007. Saya duduk di kelas 3 Wusto di Pondok Pesantren Manhajus Salikin. Perkenalkan, nama saya Hawari Muhaimin. Biasa dipanggil Hawari. Saya lahir di Kota Tengah tanggal 17 Februari 2006. Saya sekarang berada di kelas 2 Ulia di Pondok Pesantren Manhajus Salikin. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kevin Aprianto, lahir 8 April 2005. Saya kelas 2 Ulia di Pondok Pesantren Manhajus Salikin. Ya, itulah tadi perkenalan dengan para santri kita. Ada 5 orang. Yang di sisi kanan saya ini namanya Kevin Aprianto, kelas 2 ya, kelas 2 Ulia. Saat ini Kevin sedang mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Manhajus Salikin. Dan Kevin ini juga salah satu atlet tarung derajat yang diutus oleh Kabupaten Rokan Hulu untuk ikut Porprov di Porprov 10 yang ke-10 di Kuansing. Ya, Nak ya. Kalau boleh berbagi kisah seperti apa kemarin waktu ikut Porprov di Kuansing. Turun di kelas ini, di kelas berapa? Saya turun di kelas 55 kg. Iya, turun di kelas 52 sampai 55 kg. Iya, waktu pertarungan pertama itu melawan siapa? Melawan kontingen Kampar. Hasilnya saya tumbang. Kalah ya. Iya. Dari pengalaman kalah atau tumbang, apa motivasi Anda selanjutnya? Menjadi lebih semangat lagi.
Itu memang mental petarung yang ketika dia tumbang, kemudian kalah, kemudian dia punya keinginan untuk bangkit kembali. Iya, ini Ananda Kevin juga seorang penghafal Quran. Sekarang udah berapa hafalannya? 21 juz. 21 juz. Yang terakhir juz berapa? Juz 17. Nah, kalau boleh disampaikan dari juz berapa saja yang sudah hafal? Mulai dari belakang dari juz 30 sampai 26. Berarti 30, 29, 28, 26. Terus 27, 26. baru 1 sampai 17. Iya, Masya Allah. 21 juz. Seorang petarung, hobi bela diri, tarung derajat, juga seorang penghafal Quran. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan segala cita-cita yang diinginkan oleh Ananda Kevin. Selanjutnya ada Ananda Hawari. Ya, selanjutnya ada Ananda Hawari. Ananda Hawari juga satu kelas dengan Ananda Kevin. Tetapi kalau Ananda Kevin itu mulai dari kelas 7 wusto sampai sekarang kelas 11 kuliah. Artinya mulai dari kelas 7 SMP sampai kelas 11 SMA sekarang. Kalau Ananda Hawari itu dia masuk di kelas 1 kuliah ya, di kelas 10. Di kelas 10 ya. Saat ini hafalannya berapa, Nak? Sekarang hafalannya 4 juz setengah. 4 juz ya. Kalau pertama masuk ke pondok itu hafalannya berapa? Kalau sebelum masuk, kalau bawa dari luar 3 juz. 3 juz. Ya. Tapi masih ada perbaikan bacaan ya, tahsinnya ya. Yang kadang memang menghafal itu lebih mudah daripada memperbaiki bacaan. Iya. Saat ini sudah hafal 4 juz setengah ya. Ya. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi. Kira-kira targetnya sampai tamat berapa, Nak? Minimal 10 juz. 10 juz ya. Iya, Masya Allah. Kita lanjutkan dengan Ananda Rezi. Ananda Rezi ini adalah salah satu santri yang aktif di bidang olahraga, kemudian ia berbagai banyak kegiatan. Kalau untuk Ananda Rezi sekarang udah berapa hafalannya, Nak? 3 juz. 3 juz ya. Menghafal Quran itu mana lebih sulit, memperbaiki bacaan atau menghafalnya? Memperbaiki. Karena memang hafalannya juga bacaannya juga harus kokoh. Kemudian Ananda Rezi sekarang berada di kelas 3 wusto atau kelas 9 tingkat SMP. Kemudian untuk Ananda Rezi itu hal apa yang menyenangkan di pondok, Nak? Seperti olahraga. Olahraga apa yang disenangi? Seperti sepak bola, badminton ya. Kebetulan kita di pondok punya lapangan bola, ya kan? Punya lapangan bola, kemudian juga ada lapangan badminton. Ya, ada juga lapangan voli. Ya. Ya, kita lanjutkan ke Ananda Raka. Kalau untuk Ananda Raka sekarang udah berapa hafalannya, Nak? Kalau sekarang hafalan saya 3 juz. 3 juz. Ya, hafalan 3 juz ya. Juz 30, 29, 28. 28. Ya, berarti mulai dari juz 30, juz 29 dan 28. Untuk Ananda, hal apa yang menyenangkan di pondok, Nak? Kalau saya yang paling menyenangkan itu setiap sore bermain sepak bola, badminton, dan bisa belajar ya. Ya, kemudian yang terakhir santri yang kelima ada Ananda Alfun. Untuk Ananda Alfun ini santri yang berasal dari Medan. Memang beliau bersekolah di Medan SD-nya ya. Di SD mana, Nak? SD Citra Indonesia. Citra Indonesia. Iya. Saat ini berapa hafalannya? Alhamdulillah sekarang ana hafalannya 5 juz. 5 juz ya. Pertama masuk ke pondok itu tamat dari SD ada hafalannya? Cuman surah An-Naba. An-Naba ya, yang 40 ayat ya. Hal apa yang paling menarik menurut Ananda di pondok pesantren Manhajus Salikin? Makanannya. Iya. Kenapa dengan makanannya?
Karena makanan di sana itu sangat enak-enak semua. Iya. Terkadang kami kalau lagi ketagihan pasti kami rebut-rebutan semua tuh. Ada sebagian nggak kedapatan nasi. Iya, karena Karena ini ya, karena menunya yang ini ya, yang lezat. Iya. Terus kenapa mereka berlima kita ajak makan hari ini atau kita jamu mereka? Tentu ada sebabnya. Salah satu untuk Ananda Kevin, kita sedang memberikan penghargaan kepada dia. Kita memberikan pujian kepada dia. Karena Ananda Kevin memajukan pondok, mengharumkan nama pondok melalui jalur olahraga. Melalui jalur olahraga bela diri, yaitu tarung derajat. Kebetulan di pondok kita kan memang ini setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ada bela diri tarung derajat untuk menguatkan fisiknya dan mentalnya. Ya. Maka ketika Ananda Kevin berangkat untuk mengikuti Porprov, kita sudah punya niat. Nanti setelah dia balik, kita akan berikan penghargaan. Karena penghargaan itu tidak hanya dalam bentuk uang. Seperti ini, diajak makan. Itu adalah salah satu penghargaan yang kita berikan kepada dia, dan di samping penghargaan yang lain. Kemudian untuk Ananda Hawari, kemudian Ananda Rezi, kemudian Ananda Raka, kemudian Ananda Alfun, mereka punya inisiatif. Ketika libur kemarin, mereka meminta brosur ke pondok. Kemudian siapa yang inisiatif? Ananda Rezi ya? Rezi. Ya, untuk mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Mengadakan sosialisasi ini kan butuh mental ya, butuh mental. Dan itu memang suatu hal yang luar biasa. Ya, mereka punya inisiatif. Kalau boleh tahu ketika kemarin punya inisiatif untuk memberikan sosialisasi tentang pondok pesantren Mahajus Salikin ke sekolah-sekolah. Ini inisiatifnya dari Rezi ya, dari Rezi kemudian ngajak siapa? Ngajak Alfun. Kemudian pertama Hawari, kemudian ada Alfun, kemudian ada Raka. Ke sekolah mana saja Yang pertama SD Islam Mawaddah. Iya. Kemudian Baru SD 005. 005. Iya. Kepenuhan ya. Terus berapa sekolah? 3. Yang satu lagi? 001. Waktu Ananda sosialisasi itu siapa yang menyampaikannya? Sama Bang Wari. Bang Hawari. Gimana rasanya kemarin waktu Ananda melakukan sosialisasi ke SD berapa tadi? SD Islam Mawaddah. Bagaimana Ananda lakukan waktu melakukan sosialisasi itu? Biasa-biasa aja. Tidak ada tekanan mental? Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena udah biasa dilatih di Pondok Pesantren Manhajus Salikin. Ya, insyaallah. Iya. Butuh mental itu butuh proses ya kan? Proses. Selama di pondok mungkin Ananda sudah digembleng bagaimana tampil untuk menyampaikan informasi kepada seseorang atau menyampaikan ceramah di hadapan banyak orang ya. Kemudian setelah dari SD yang pertama, kemudian ke SD kedua masih Ananda Hawari juga. Alfun, gantian. Ya. Kemudian waktu di SD 005 ya? Iya. SD 005. Ananda Alfun yang melakukan sosialisasi. Iya. Ya, dengan membagikan brosur dan juga menyampaikan informasi. Iya. Gimana waktu itu perasaan Ananda untuk menyampaikannya? Apakah ada deg-degan atau gimana gitu? Awalnya terasa ya sedikit deg-degan, cuman kalau udah terbiasa alhamdulillah tidak terasa deg-degannya. Cuman masih ada sedikit terasa rogi-rogi gitulah. Kemudian sambutan dari ini murid-murid SD 005 itu gimana? Alhamdulillah ada sebagian dari mereka itu ada yang menerima. Ada yang meresponnya. Ya. Kenapa Ananda tidak grogi tidak takut untuk menyampaikannya? Karena saya sadar bahwa Pondok Manhajus Salikin itu merupakan pondok yang walaupun fasilitasnya kurang bagus, tetapi ilmunya itu Masya Allah luar biasanya. Iya.
Ya, kemudian setelah dari SD 005, dari SD 005 ya, kemudian pindah ke SD 001. Itu di SD 001 itu siapa yang mengadakan sosialisasi? Saya juga. Alpun juga. Di sana bagaimana sambutannya? Alhamdulillah disambut, cuman tidak terlalu sambut. Bagaimana respon Bagaimana ketika Ananda membagikan brosur kepada murid-murid? Dibagikan kan brosurnya kan? Iya. Bagian. Gimana apanya? Sebagian dari mereka itu ada yang lebih memilih dari di pondok lain atau enggak di SMP yang lain. Iya. Jadi kemudian setelah dari SD berapa lama di sana? Dari di SD 001 tuh? Palingan sekitar 10 menit atau kurang dari 10 menit. Berarti yang berbicara di situ Ananda Alfun dan Ananda Hawari. Karena untuk berbicara itu butuh proses, butuh mental, dan butuh kecerdasan dalam mengungkapkan kata-kata. Iya. Selanjutnya untuk Ananda Kevin, kita kembali ke Ananda Kevin. Ya, ke Ananda Kevin. Ananda Kevin kan sudah berapa tahun di sana? Di pondok Iya, di pondok. 4 tahun. 4 tahun. Berarti ada 1,5 tahun lagi. Target Ananda sebelum tamat untuk Mutskinkan yang 21 juz. tidak sampai ke apa? Yang ke 30 juz? Insyaallah. Insyaallah. Ya, semoga Allah mudahkan. Kemudian terkait dengan bela dirinya, targetnya? Targetnya harus sampai Qurata 4. Sampai Qurata 4-nya. Ya, mudah-mudahan nanti jadi pelatih di pondok atau di mana. Ya. Kemudian kalau untuk Ananda Kevin lah, Ananda Kevin, hal apa yang menyenangkan di pondok? Yang menyenangkan adalah ketika olahraga sore, mandi di sungai, belajar di kelas. Belajar di kelas, ya. Kemudian kalau untuk kegiatan pembelajarannya itu yang menurut Ananda yang mudah, apa yang menyenangkan apa? Pelajaran yang menyenangkan. Ya. Matematika. Bahasa Inggris. Ya, Ananda Kevin penghafal Quran, kemudian juga seorang bela diri, artinya petarung, tapi juga dia suka matematika dan suka bahasa Inggris. Mayoritas penghafal Quran itu untuk belajar hal yang lain mudah. Menghafal Quran itu untuk belajar matematika tidak sulit ya? Tidak sulit ya? Ya. Bahasa Inggris juga tidak sulit ya? Tidak. Ya. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan bagi orang tua yang anaknya di pondok. Ternyata ketika anaknya di pondok, pelajaran umum mudah mereka pelajari. Ya. Kemudian untuk Ananda, kembali lagi ke Ananda Hawari. Ananda Hawari targetnya sebelum tamat untuk hafalan. Untuk hafalannya 15 juz lah maksimalnya. Iya. Kemudian kalau untuk hadis? Hadis belum difokuskan. Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ya. Kemudian nanti setelah tamat Ananda rencana kemana melanjutkan ini? Kalau Allah izinkan ke Madinah. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Ketika Allah izinkan ya, mau ke Madinah, ke Mekah atau ke Yaman, ke Sudan, mungkin Allah mudahkan semuanya. Ya. Kemudian untuk Ananda Hawari lah. Kalau untuk pelajaran yang Ananda senangi lah, pelajaran Ananda senangi di pondok. Yang paling disenangi itu tauhid. Tauhid ya, tauhid. Kemudian setelah tauhid, bahasa Inggris lumayan lah. bahasa Inggris ya. Kalau untuk pelajaran umum bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia. Ya. Jadi di pondok itu ada bahasa Arab, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ya bahasa asing tuh udah harian ya, khususnya bahasa Arab. Kita di pondok boleh berbahasa jadwal berbahasa Arab itu hari apa aja? Selain hari Ahad dan Sabtu, berarti hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Percakapan di pondok kita bahasa Arab. Ya. Boleh enggak kira-kira Ustadz ingin dengarkan kalian bercakap Ananda Kevin sama Ananda Hawari percakapan bahasa Arab lah yang biasa-biasa percakapan harian. Bisa? Ya, silakan. Nah, Ananda Hawari dan Ananda Kevin, coba kami dengar dulu. Masmuk.
Ismi Kevin Aprianto. Wa masmuka? اسمي هواري مهيمين. كيف حالك؟ Alhamdulillah, ana bi khair. Mada naf'alu al-an? نشرب القهوة. أين تدرس؟ Ana drusu fi ma'had manhajus salikin. Wa anta? أنا أيضا في المعهد منهج السالكين. Ya, mungkin cukup karena memang dilatih terus. Jadi kebiasaan bahasa Arab itu jadi mudah. Bahasa itu memang harus diucapkan dia biar mudah. Ya. Kemudian untuk terakhir untuk Ananda Kevin lah ya. Kita kan di pondok tidak kita juga sering meminta pendapat atau hal-hal saran lah dari para santri terkait hal-hal apa yang memang yang perlu ditingkatkan di pondok. Kalau untuk Ananda Kevin, Ananda boleh berikan saran ke pondok hal apa yang Ananda inginkan perbaikan di pondok. Yang pertama itu agar lebih serius lagi dalam belajar, terutama kepada asatidzah. Karena akhir-akhir ini agak longgar sedikit. Ya. Jadi kita disitulah kalau pondok tuh tidak anti kritik. Ketika santri menyampaikan seperti itu, kita terima. Kemudian untuk Ananda Hawari, Kalau pendapat saya, subuh Jumatnya seharusnya kan baca surah Al-Kahfi, tapi sebagian santri ada juga yang main-main. berarti lebih serius belajarnya ya, lebih serius ya. Kemudian untuk Ananda Rezi, kalau untuk Ananda Rezi, apa sarana olahraganya? Sarana olahraga karena lapangan takraw ya, bersemak. Ya, kalau untuk Ananda Raka, Kalau saya sendiri kebersihannya. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang buang sampah sembarangan, santri yang buang sampah. iya. Kalau untuk Ananda Alfon, Kalau pendapat saya itu meminta kepada asatidzah untuk mempercepatkan fasilitas bangunannya, karena kebanyakan dari salah satu calon santri yang mendaftar, kebanyakan itu mereka itu melihat bangunannya, tidak melihat pada ilmunya. iya betul ya. Jadi kenapa kita tanyakan kepada santri untuk memberikan saran? Ini adalah salah satu pola pendidikan di pondok, berpikir kritis. Jadi hal-hal yang seperti itu mereka berani menyampaikannya. Karena ini adalah bekal di masa yang akan datang. Ya, mungkin untuk kita semua yang berada di pondok pesantren Manhajus Salikin, berbenah diri demi kualitas dari para santri kita. Mungkin untuk ngobrol santri kita pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berikan ridho dan berkahnya pada kita, dan nanti berpisahnya kita dari acara ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, Umri Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.